Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, marilah pada hari ini kita membicarakan tentang sistem pertanian. Khususnya nanti lebih lanjut akan kita bicarakan tentang sistem pertanian yang ada di Indonesia. Jadi ada berapa macam sistem pertanian yang ada di Indonesia. Nanti setelah pendahuluan ini kita bicarakan, kita akan berlanjut ke situ. Jadi sebenarnya sistem pertanian yang akan kita bicarakan ini adalah merupakan perubahan atau bagian dari komunitas alam semesta yang mana oleh manusia kemudian diubah menjadi apa yang disebut lahan pertanian, dan pada lahan pertanian itulah tercipta suatu sistem pertanian. Nah, ditinjau dari hal-hal ini, pertama dari keanekaragaman hayati, bahwa sistem pertanian mempunyai keanekaragaman hayati yang lebih rendah dibandingkan dengan komunitas alam. Jadi yang dimaksud keanekaragaman hayati itu adalah beraneka ragamnya kehidupan alam di kehidupan hayati di kedua sistem tersebut. Jadi komunitas alam mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, sedangkan biasanya sistem pertanian itu mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang lebih rendah. Mengapa demikian? Karena di dalam sistem pertanian orang sudah berusaha hanya memilih tanaman-tanaman tertentu saja yang diusahakan, sedangkan pada komunitas alam itu masih tumbuhan. Ya, pada awal kuliah kita sudah membahas tentang perbedaan antara tumbuhan dengan tanaman, di mana tumbuhan itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan tanaman. Itu dampaknya mengapa keanekaragaman hayati pada sistem pertanian jauh lebih rendah dibandingkan komunitas alam. Ya, jadi ditinjau dari segi keanekaragaman hayati, sistem pertanian mempunyai keanekaragaman yang lebih rendah. Kemudian ditinjau dari terjadinya suksesi. Kita jelaskan dulu apa yang dimaksud suksesi, ya. Suksesi itu adalah perubahan. Kalau perubahan dari waktu ke waktu. Kalau pada sistem pemerintahan itu ada suksesi kepemimpinan, maksudnya perubahan atau pergantian kepemimpinan dari presiden satu ke presiden berikutnya dan seterusnya, itu disebut suksesi kepemimpinan. Nah, di dalam pertanian, di dalam biologi itu juga ada istilah suksesi. Jadi kalau di dalam ilmu lingkungan, ilmu biologi, suksesi yang dimaksud adalah perubahan komunitas tumbuhan yang ada di lingkungan itu. Jadi biasanya suksesi paling awal atau tumbuhan yang paling awal terdapat di suatu lingkungan itu disebutnya adalah tumbuhan perintis. Ya, ini biasanya terdiri dari tumbuhan-tumbuhan yang masih kecil, biasanya lumut, ya, ukurannya kecil. Nah, lumut ini dia akan tumbuh paling awal di suatu lingkungan. Contoh di pegunungan Anak Krakatau di Selat Sunda itu, yang hasil erupsi gunung itu berupa batu-batuan. Di situ lama-kelamaan pertama kali yang tumbuh adalah lumut ini. Nah, lumut inilah yang disebut sebagai tumbuhan perintis atau pionir. Jadi mereka, tumbuhan ini yang merintis kehidupan di tempat itu. Nah, setelah tumbuhan perintis, maka di situ lapisan tanahnya lama kelamaan lebih tebal, maka
bisa tumbuh di situ tumbuhan yang lebih besar, lebih tinggi ukurannya. Nah, maka lumut akan digantikan oleh jenis rumput-rumputan misalnya. Jadi di situ akan terjadi perubahan atau suksesi dari lumut menjadi rumputan dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan suksesi. Ya, jadi saya jelaskan dulu dari segi suksesi. Nah, dari segi suksesi, maka di sistem pertanian itu hukumnya tidak ada, tidak mengikuti urutan yang tadi sudah saya jelaskan. Oleh karena apa? Pergantian tanaman di dalam sistem pertanian ini sesuai keinginan manusia. Jadi manusia bisa mengganti tanamannya sewaktu-waktu dengan yang dia inginkan. Bahkan manusia bisa menggantikannya dengan tanaman yang impor dari luar negeri misalnya. Sedangkan pada komunitas alam, sistem suksesi lebih tergantung kepada hukum alam itu tadi. Jadi itu tinjauan terjadinya suksesi di sistem pertanian dan suksesi di komunitas alam. Kemudian berikutnya ditinjau dari segi aliran energi. Jadi kita pada kuliah yang lalu sudah membahas bahwa di dalam setiap ekosistem itu terdapat suatu aliran energi, ya, gimana sumber energi utama itu adalah dari matahari. Kalau di dalam sistem komunitas alam, maka aliran energinya masih mengikuti hukum seperti yang kemarin saya jelaskan. Sedangkan di dalam sistem pertanian, aliran energinya sudah ada campur tangan manusia. Oleh karena apa? Oleh karena manusia sering memasukkan input, ya, input itu masukan, ya, ke dalam sistem itu untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi, untuk meningkatkan yang disebut kemarin itu daya dukung lingkungan. Jadi manusia memupuk dan lain-lain itu dalam rangka daya dukung lingkungan. Jadi dilihat dari aliran energi, sistem pertanian ini sudah banyak campur tangan manusia. Kalau di dalam komunitas alam ini, aliran energinya masih mengikuti siklus, biasanya ya, mengikuti siklus normal, bahwa setiap benda atau energi itu melakukan siklus. Jadi siklus ini adalah siklus materi. Jadi bahasan tentang aliran energi itu analog dengan bahasan dengan siklus materi. Ditinjau dari hal-hal itu tadi, ditinjau dari keanekaragaman hayati, tingkat suksesi, aliran energi dan siklus energinya, maka sistem pertanian ini memerlukan masukan energi yang lebih tinggi. Ini kesimpulannya. Sistem pertanian itu cenderung memerlukan masukan energi yang lebih tinggi. Mengapa? Ya karena keinginan manusia untuk selalu meningkatkan daya dukung lingkungan. Dalam hal ini adalah daya dukung sistem pertanian. Ingin hasilnya lebih tinggi, maka ditambahkan pupuk. Ya, ingin supaya tidak diserang hama, maka ditambahkan pestisida dan seterusnya. Nah, pupuk, pestisida ini adalah suatu masukan, suatu input yang lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan komunitas alam ini. Ini pokok-pokok bahasan yang akan kita terangkan lebih lanjut pada PowerPoint berikutnya. Nah, sistem-sistem pertanian yang ada di Indonesia itu pertama sistem ladang. Ya, pertama sistem ladang. Sistem ladang itu bagaimana? Ya ini produksinya rendah, produksi itu hasil ya. Hasilnya masih rendah. Dia berbisnisnya itu kesuburan tanahnya itu hanya mengandalkan lapisan humus. Anda tahu ya humus. Maaf.
Jadi dia kesuburannya hanya mengandalkan keberadaan humus yang ada di ladang itu. Kalau humusnya sudah habis, sudah menipis oleh karena terlalu lama ditanami, maka dia pindah tempat berladangnya itu. Ya, jadi yang demikian itu, yang bisa pindah itu hanya dapat dilakukan di daerah yang jarang penduduk, bisa pindah tempat. Ya, jadi sistem ladang itu biasanya begini. Ini tanam di sini, petaninya sudah tidak subur, dia pindah ke tempat sini. Nah, sudah tidak subur tanahnya, humusnya habis, dia pindah ke tempat sini. Ini saya beri nama tempat A, C, B, C. Nah, baru dia balik suatu saat nanti balik lagi ke tempat A lagi setelah A ini lapisan humusnya tebal lagi. Jadi ini yang disebut sistem ladang. Nah, pada sistem ladang ini tanaman yang banyak diusahakan padi, jagung, kemudian umbi-umbian. Jadi sistem ini adalah sistem yang sangat belum berkembang. Sistem pertanian yang sangat belum berkembang dan dianggap sebagai sistem peralihan dari tahap mengumpulkan ke tahap menanam. Pada sejarah pertanian yang lalu kita sudah membahas tentang ini ya. Jadi inilah apakah di Indonesia masih ada? Masih. Sistem ladang masih ada di Indonesia. Di mana? Itu di daerah-daerah pulau-pulau yang penduduknya masih rendah itu tadi, yang kemarin pada musim musim banyak asap ya, banyak asap yang asapnya sampai ke negara tetangga. Pertama yang dituduh adalah petani-petani peladang ini. Jadi petani peladang itu membersihkan lahannya dengan cara membakar gulma, karena itu memang paling murah. Tapi ternyata setelah diselidiki, yang melakukan pembakaran gulma itu bukan hanya petani ladang, bahkan perusahaan-perusahaan perkebunan besar juga meniru perilaku petani ladang ini. Jadi saya ulang, pertama itu tadi yang disebut dengan sistem ladang. Kemudian yang kedua, di Indonesia juga ada sistem tegal. Tegal yang dekat rumah maka diistilahkan dengan sistem tegal pekarangan. Sistem tegal itu adalah sistem tempat pertanian yang di tanah kering, tidak ada irigasi. Ya, tidak ada irigasi, jauh dari sumber air dan bersinambung, berkelanjutan. Jadi dia sudah di situ terus, pertaniannya itu tidak pindah tempat seperti pada sistem ladang itu. Ini yang disebut dengan berkesinambungan. Jadi dia sudah menetap, tidak pindah tempat. Tetapi apa? Tingkat usahanya di dalam budidaya itu masih rendah. Mengapa rendah? Ya ini pemakaian tenaga kerjanya kurang intensif. Jadi seadanya tenaga kerja. Jadi tidak emburuhke maksudnya di sini itu. Jadi dikerjakan sendiri. Tenaga hewan yang digunakan juga jarang. Kalau sekarang tenaga hewan hampir digantikan oleh traktor ya. Jadi maksudnya yang berikutnya adalah sistem pertanian sawah. Ini yang paling kita sering mengenal. Jadi di Indonesia sistem pertanian sawah ini merupakan sistem yang tinggi, sudah pemakaian teknik budidayanya sudah tinggi. Jadi dia olah tanah, dalam hal olah tanah kan menyiapkan untuk lahan itu bisa ditanami tanaman, tanahnya harus diolah dulu. Dan juga di dalam hal tata kelola air
itu sudah teknologinya sudah tinggi. Jadi itulah yang terjadi di dalam sistem sawah. Nah, untuk di sistem sawah, potensi produksi pangan yang diusahakan paling besar itu padi, terutama pada musim penghujan, dan palawija terutama pada musim kemarau. Tetapi untuk daerah-daerah sawah yang punya sistem irigasi, ya, minggu yang lalu kita sudah membahas irigasi itu apa. Irigasi adalah sistem untuk saluran untuk memasukkan air ke dalam lahan manakala tanaman mengalami kekurangan air. Lawan dari irigasi adalah drainase. Drainase itu apa? Drainase adalah sistem saluran untuk membuang air, kelebihan air dari lahan. Jadi ini semua kemarin kita sudah membahas pada kuliah yang lalu. Berikutnya ini adalah sistem perkebunan. Jadi perkebunan itu macam-macamnya banyak, ditinjau dari pemiliknya. Pemilik perkebunan itu ada perkebunan rakyat, ada perkebunan yang dikelola oleh negara atau BUMN, ya, PTPN itu namanya, PTPN. Jadi perkebunan milik negara atau dikelola oleh negara. Terus ditinjau dari tanaman yang diusahakan. Perkebunan itu ada perkebunan karet, kopi, teh, ya, ini harusnya bukan tapi teh, kemudian coklat. Jadi oleh karena perkebunan ini memerlukan modal besar, luas, ya, karakter perkebunan kan luas, beratus-ratus hektar, maka memerlukan modal yang besar, dan modal yang besar itu tentu harus diimbangi dengan pengelolaannya yang sudah terbaik. Jadi biasanya di sistem perkebunan itu taraf pengelolaannya sudah yang terbaik, kecuali pada perkebunan rakyat ini. Biasanya perkebunan karet di Sumatera yang milik rakyat itu taraf pengelolaannya biasanya belum terbaik, ya. Biasa oleh karena rakyat itu modal sangat terbatas, sehingga mereka mengelola meskipun namanya perkebunan rakyat itu dengan modal yang atau dengan taraf pengelolaan yang terbatas. Jadi setelah kita membahas sistem-sistem pertanian di Indonesia tadi, mulai dari ladang yang paling sederhana, kemudian yang paling tinggi taraf pengelolaannya yaitu perkebunan, itu unsur-unsur yang mengendalikan tuh ini. Jadi di dalam sistem-sistem pertanian yang macam-macam itu tadi, unsur-unsur yang mengendalikan tuh ini yang tadi sudah dibahas. Keragaman spesies, beragam tidak di sistem itu, macam-macam tanamannya ada tidak gitu. Kemudian binatang piaraan, jadi petani-petani di daerah itu memelihara binatang piaraan tidak, teknik manajemennya, cara mengelolanya, ya, ada perencanaan, rencana tanam atau tidak. Kemudian fisiografinya, fisiografi itu tinggi rendahnya tempat, kontur tanah dan lain sebagainya. Kemudian iklimnya, dan terakhir ekologinya. Jadi sistem-sistem pertanian tadi ada ladang sampai dengan yang terakhir adalah perkebunan, itu semuanya dikendalikan oleh ini keragaman spesies tanamannya sampai yang terakhir keadaan ekologinya. Nah, sistem-sistem pertanian pada
pada masa lalu, yaitu pada saat kita membahas sejarah perkembangan pertanian, itu secara ekstrim disebutnya ada sistem geranokultur yang pada waktu itu kita bandingkan dengan sistem vegekultur, ya, bahwa vegekultur itu lebih awal dibandingkan dengan geranokultur. Ingat ya, pada saat kita membahas tentang sejarah pertanian di Indonesia. Nah, pada saat sekarang secara ekstrim pengelompokan sistem pertanian tuh ada ini, monokultur, dan yang kedua multiple cropping. Monokultur itu apa? Ini kita jelaskan lebih lanjut. Monokultur itu apa? Mono itu satu, satu ya. Sedangkan kultur itu adalah budaya atau budidaya. Sehingga makna sederhana dari istilah monokultur adalah sistem pertanian yang mana pada lahan tersebut tanaman yang dibudidayakan satu jenis tanaman saja. Satu jenis saja. Misalnya pertanaman padi sawah, maka di lahan itu hanya ada tanaman padi saja, tidak ada jenis tanaman yang lain. Berarti tingkat keanekaragaman tanaman lahan pertanian dengan sistem monokultur itu adalah rendah, karena tidak banyak macam-macam, tidak banyak ragam tanaman yang ada di situ. Karena tingkat keragaman tanaman di situ rendah, bahkan hanya ada satu jenis tanaman, itu sistem monokultur di negara tropis berbahaya. Lebih berbahaya dibandingkan dengan negara subtropis. Mengapa? Mengapa? Karena ini, satu, di negara tropis itu lembab. Anda tahu bahwa kondisi cuaca yang lembab itu bisa mendorong atau menyebabkan perkembangan hama penyakit menjadi lebih tinggi. Kalau di subtropis kan tidak lembab ya, tapi di tropis itu lembab terus. Itu pertama. Yang kedua, di tropis tidak ada musim dingin tentu saja. Nah, mengapa tidak ada musim dingin? Ini menyebabkan siklus dari hama penyakit tanaman tidak terputus. Siklus itu kan berputar ya, jadi lahir kemudian mati, lahir mati, berputar. Nah, lahir matinya ini kan tergantung dari lingkungan. Nah, kalau lingkungannya itu terus saja tidak terputus, maka di situ HPT, hama penyakit tanaman, itu akan terus ada, terus hidup. Ini yang dimaksudkan, bahwa sistem pertanian monokultur itu lebih berbahaya jika diusahakan di daerah tropis dibandingkan subtropis. Jadi ini dampak dari tidak terputusnya siklus kehidupan HPT, maka hama penyakit lebih banyak ya, lebih banyak, sejalan dengan ragam biologisnya. Jadi ini sistem monokultur. Sekarang sistem multiple cropping, atau di sini disistilahkan sebagai mix cropping. Mix itu campuran, cropping itu crop tumbuh tanaman, jadi tanaman campuran. Artinya apa? Dalam lahan itu ada bermacam-macam tanaman yang diusahakan dicampur-campur, maksudnya begitu. Nah, multiple cropping juga seperti itulah pengertiannya. Nah, jadi oleh karena di dalam sistem pertanian multiple cropping ada lebih dari satu jenis tanaman, itu ada istilah yang kemudian mencirikan. Yang pertama tumpang sari ya, tumpang sari. Jadi tumpang sari itu menanam lebih
dari satu spesies tanaman pada satu tempat. Nah, tumpang sari itu ada istilah lagi interplanting, yang istilah lagi kedua adalah intercropping. Kalau intercropping itu kedua jenis tanaman, misalnya ada dua jenis tanaman di lahan itu, dia panennya bareng, tanaman itu masak bersama, tumbuhnya juga bareng. Jadi tumbuh dari kecil, dewasa sampai masak itu bareng, itu intercropping. Sedangkan pada interplanting, dua tanaman yang ada di lahan tersebut masaknya, tumbuhnya tidak bareng. Jadi ada yang sudah masak terlebih dahulu, baru kemudian tanaman satunya lagi baru masak di musim berikutnya atau di waktu berikutnya. Jadi multiple cropping ada istilah tumpang sari. Tumpang sari itu ada dua istilah, yaitu interplanting dan intercropping. Kemudian manakala kita ingin merancang sistem produksi, itu harus disesuaikan dengan keadaan lingkungannya ya. Jadi jangan sampai kita merancang sistem produksi itu dengan cara mengubah lingkungannya, tetapi yang betul adalah menyesuaikan dengan lingkungannya. Lingkungannya kok tak lahannya miring konturnya, maka dibuatlah terasering. Jangan dipaksa tanahnya diratakan dengan dibuldoser. Itu kalau sudah diratakan dibuldoser itu sudah namanya mengubah, itu jangan sampai. Jadi kalau lahannya miring ya kita menerapkan sistem pertanian yang terasering seperti itu misalnya. Jadi itulah yang perlu Anda ketahui. Oh ya, ini ada satu lagi, bahwa sistem multiple cropping ini biasanya dilakukan di daerah yang pertaniannya khas subsisten. Pertanian subsisten itu pertanian yang yang untuk penyangga pangan, tidak untuk produksi utama pangan tetapi untuk penyangga pangan. Kalau monokultur, pertanian monokultur biasanya untuk tujuan utamanya untuk menyediakan pangan secara besar-besaran. Ini keuntungan-keuntungan dari multiple cropping ya, multiple cropping. Keuntungan-keuntungan dari hasilnya lebih tinggi daripada monokultur. Ini sudah fakta, tidak usah dijelaskan. Kemudian menurunkan resiko gagal HPT. Sebab apa? Kalau yang pada monokultur tadi, begitu HPT ini terjadi ledakan, hama, penyakit tumbuhan, tanaman meledak, langsung gagal, habis semua. Contoh pada wereng, serangan wereng pada padi ya. Kemudian tikus pada padi. Nah, itu sekali ada hama langsung petani gagal panen. Tapi kalau pada multiple cropping tidak. Ini yang diistilahkan sebagai menurunkan resiko gagal panen. Kemudian ketiga, melindungi kerusakan tanah lebih baik dibandingkan monokultur. Nah, sebab apa? Biasanya kalau pertanian monokultur itu panennya semua bagian tanaman diangkat keluar dari lahan sehingga seolah-olah terjadi pengurasan kesuburan lahan, oleh karena tidak ada unsur yang dikembalikan ke dalam tanah. Tapi kalau pada multiple cropping biasanya panennya itu tidak secara mekanis, tidak serentak, sehingga ada bagian-bagian yang kembali. Kemudian keempat, lebih efisien dalam pemakaian hara dan sinar matahari. Ini sudah banyak penelitiannya ya. Kelima, pengendalian HPT-nya
pengendalian biologis HPT-nya lebih tinggi daripada monokultur. Anda perhatikan yang dimaksud di sini hanyalah pengendalian biologis. Jadi pengendalian HPT itu ya ada besok kalau Anda sudah kuliah mengenai hama penyakit tanaman, ada berbagai cara mengendalikan hama, itu ada biologi dan kimia. Nah, kalau biologi itu memakai musuh alaminya. Nah, pada yang multiple cropping itu musuh alaminya lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan pada tanaman sistem monokultur. Ini yang dimaksud. Kemudian keenam, keuntungannya gulmanya itu lebih sedikit dibandingkan pada monokultur. Jadi sudah hamanya sedikit, gulmanya juga sedikit. Itulah keuntungan-keuntungan mengapa multiple cropping. Saudara-saudara, pada awal pembangunan pertanian di Indonesia itu pemerintah sangat menganjurkan petani itu agar menanam sistem monokultur pada waktu itu, oleh karena pemerintah inginnya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri secara mandiri, tidak impor, sehingga pemerintah menggembor-gemborkan bertanamnya secara monokultur. Jadi suatu daerah harus tanam padi semua, harus tanam tebu semua, yang dulu diistilahkan dengan istilah hamparan ya. Jadi kalau misalnya satu kabupaten Kudus itu misalnya dibagi menjadi 4 hamparan, maka kalau yang kemarin sudah tanam padi, maka tahun depan harus tanam tebu, padinya pindah ke tempat lain dan seterusnya ya. Jadi padi semua, tebu semua, seperti itu ya. Jadi ternyata kemudian sekarang disadari bahwa cara bertanam monokultur itu banyak ruginya. Petani rugi, harus memasukkan obat, harus memasukkan pupuk, air dan lain-lain ya. Ternyata semakin lama input yang dimasukkan ke dalam sistem pertanian monokultur semakin tinggi inputnya. Nah, sekarang mulai disadari bahwa sistem pertanian monokultur merugikan dan pemerintah mulai menyarankan petani itu menanam secara multiple cropping. Jadi itu saudara-saudara penjelasan mengenai sistem-sistem pertanian yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu kuliah daring kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.